Lo pernah dengar cerita soal penumpang misterius yang suka naik ojol malam-malam? Ini bukan sekadar cerita seram, tapi kisah nyata yang jadi buah bibir di kalangan driver malam. Mereka nyebutnya kuntilanak merah. Awalnya, semua kelihatan normal. Order masuk, titik jemput jelas, tapi pas sampai lokasi, suasana mulai berubah. Ada cewek diam duduk di pinggir jalan. Rambut panjang nutupin muka, pakai baju merah. Dia nggak banyak ngomong. Tapi yang bikin merinding, dia nggak punya bayangan. Cerita ini datang dari seorang driver ojol senior bernama Bang Ujang, yang jadi saksi langsung kejadian mengerikan ini. Dan setelah lo denger kisahnya, lo bakal mikir dua kali kalau dapat order malam dari pinggir jalan gelap. Karena, mungkin aja lo bukan nganter orang. Lo lagi boncengin arwah penasaran. Begini kisahnya. Malam itu hawa terasa lembab. Gerimis yang turun sejak sore membuat udara jadi dingin dan basah. Jalanan perkampungan di pinggiran Bekasi sudah sepi. Lampu-lampu jalan mulai banyak yang redup, bahkan ada yang mati. Bang Ujang duduk sendirian di pos ronda dekat warung tutup. Dia duduk selonjoran di atas bangku kayu panjang, sambil menyeruput kopi sachet yang dibeli dari warung sebelah sebelum tutup. Badannya dibalut jaket ojol warna hijau yang udah mulai pudar warnanya, helm tergantung di setang motornya yang parkir nggak jauh dari tempat duduk. Wajah Bang Ujang kelihatan lelah, tapi matanya masih melek. Sudah biasa dia narik sampai tengah malam, bahkan kadang sampai subuh. Meski usianya udah kepala 4, semangat cari rezeki masih menyala. Selagi badan masih kuat, harus jalan terus, begitu katanya tiap kali anak-anak muda yang narik bareng mulai nyerah karena ngantuk atau capek. Jam tangannya menunjukkan pukul 1.47. Udah hampir 2 jam gak ada orderan masuk. Biasanya, kalau malam Jumat begini, orderan makin sepi. Tapi Bang Ujang tetap bertahan, berharap ada penumpang terakhir biar bisa tutup target harian. HP-nya diletakkan di atas pahanya. Sesekali dia ngecek layar, takut kelewat notifikasi. Uang hari ini baru dapat Rp90.000, padahal targetnya minimal Rp150.000 biar bisa isi dapur besok pagi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar pelan. Layarnya menyala dan muncul notifikasi yang bikin dia agak kaget. Goride jemput, TPU Karet Bifak tujuan, RSJ Harapan. Alis Bang Ujang langsung naik. TPU, gumamnya pelan. Dia ngelirik map yang muncul di aplikasi. Bener aja, titik jemputnya ada di sekitar pintu masuk pemakaman. TPU Karet Bifak. Bukan tempat yang asing di telinganya, karena beberapa kali dia pernah lewat situ waktu antar penumpang. Tapi belum pernah sekalipun ada orderan yang minta dijemput dari dalam area makam, apalagi tengah malam begini, tarifnya lumayan. Hampir 2 kali lipat tarif normal, mungkin karena jam segini dan hujan gerimis. Nominalnya cukup buat nutup target hari ini dan bisa beli sarapan buat anak bungsunya yang masih SD. Bang Ujang menimbang-nimbang sebentar. Dalam hati ada rasa ragu, tapi kebutuhan hidup lebih besar dari rasa takut. Sambil garuk kepala yang gak gatal, dia celingukan, berharap ada siapa tahu orang lain juga dapat order serupa. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma suara air gerimis yang menetes dari atap pos ronda, dan sesekali bunyi cicak dari langit-langit. RSJ Harapan, katanya lagi, kali ini agak berbisik. Rumah sakit jiwa itu juga bukan tempat asing. Letaknya agak di pinggir kota, jauh dari pemukiman. Beberapa kali dia juga pernah ngantar makanan ke sana, tapi belum pernah ngantar penumpang yang benar-benar minta diantar langsung ke sana. Pikirannya mulai bercabang. Apa ini beneran pasien? Atau keluarga pasien? Atau halu? Ah, paling juga orang lagi jagain keluarganya yang dirawat, pikirnya sambil mengangguk meyakinkan diri sendiri. Setelah tarik napas panjang, dia pencet tombol hijau bertuliskan, terima order. Begitu orderan dikonfirmasi, map langsung ngarahin dia ke titik jemput. Bang Ujang berdiri, memasukkan HP-nya ke dalam kantong jaket, lalu memakai helm. Dia nyalain motor bituannya yang udah berisi kalau di starter. Sekali 2 kali nyoba, baru bisa nyala. Suara knalpotnya terdengar cempreng dan kasar, tapi dia udah terbiasa. Perjalanan ke TPU Karet Bifak butuh waktu sekitar 10 menit dari tempat dia nunggu tadi. Jalanan makin sepi. Lampu-lampu jalanan banyak yang padam. Beberapa rumah udah gelap, pertanda penghuninya udah terlelap. Di sisi kanan kiri jalan, pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang mengawasi. Bang Ujang berkendara pelan. Di beberapa tikungan,
Dia sempat ragu apakah harus lanjut. Tapi map di layar HP terus mengarahkan ke satu titik, pintu masuk TPU. Sesekali dia baca doa dalam hati. Bukan sekali dua dia ngalamin kejadian aneh saat narik malam, tapi ini baru pertama kali titik jemputnya beneran di pemakaman. Angin malam makin dingin, menusuk sampai tulang. Gerimis juga masih setia menetes. Jaketnya udah lembab, tapi dia tetap jalan. Akhirnya dia sampai. Pintu gerbang makam berdiri kokoh di hadapannya. Lampu penerangan cuma satu, itu pun remang-remang dan berkedip-kedip. Tulisan, TPU Karet Bivak, di atas gapura tertutup sebagian bayangan pohon. Bang Ujang memarkir motor persis di depan gerbang. Dia lirik jam di HP. Pukul 1.58, orderan belum dibatalkan. Titik jemputnya masih menunjukkan lokasi yang sama. Dia buka aplikasi, lalu klik tombol klakson di aplikasi. Tit-tit. Suara klakson motor terdengar pelan, teredam suara gerimis. Gak ada jawaban. Bang Ujang menunggu. 5 menit, 10 menit. Perasaan gak enak mulai muncul. Tapi sebelum dia sempat berpikir untuk membatalkan order, tiba-tiba ada suara pelan di belakangnya. Mas, saya di sini. Sesampainya di depan gapura pemakaman, suasana sunyi banget. Bang Ujang mematikan mesin motornya perlahan, lalu memandangi sekeliling. Lampu jalan hanya satu yang menyala dan itu pun kelap-kelip, seperti mau putus. Di sisi kiri dan kanan gerbang, pohon-pohon besar berdiri diam, tapi ranting-rantingnya bergoyang perlahan ditiup angin. Daun-daun basah meneteskan air ke tanah. Bau tanah basah dan lembab bercampur dengan dinginnya udara membuat bulu kuduknya berdiri. Bang Ujang duduk sebentar di atas motornya. Dia tarik napas dalam-dalam sambil menggenggam erat ponselnya. Dalam hati dia berpikir, ini udah kelewatan sih, tapi ya sudahlah, telanjur di sini. Sambil menekan tombol klakson pelan, dia bersuara, "Tit-tit." "Bak, yang order, ya?" Tapi tak ada jawaban. Tak ada gerakan. Tak ada bayangan orang. Yang terdengar hanya suara angin dan sesekali suara daun jatuh ke tanah. 5 detik, 10 detik sepi. Bang Ujang menghela napas, bersiap membuka aplikasi buat membatalkan order. Tapi tepat ketika jarinya hendak menekan tombol, sebuah suara pelan terdengar dari belakang motornya. "Mas, saya di sini." Bang Ujang langsung menoleh cepat. Matanya membelalak. Sosok seorang perempuan berdiri sekitar 5 meter dari dia. Tubuhnya diam, tak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arahnya. Bajunya panjang, berwarna merah pekat, tampak basah oleh gerimis. Rambutnya panjang, terurai menutupi hampir seluruh wajah. Langkahnya pelan, sangat pelan. Tapi bukan langkah biasa. Kaki si perempuan seperti nyaris nggak menyentuh tanah, seolah melayang. Bang Ujang refleks mundur sedikit, tapi dia tahan. Dalam hati dia merasa aneh, tapi tetap menjaga sopan santun. "Bak yang order, ya?" Tanyanya dengan suara agak gemetar, mencoba tetap tenang. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Matanya tak kelihatan, tertutup helaian rambut panjang. Wajahnya pucat. Sangat pucat, seperti orang habis sakit berat. Bang Ujang mencoba tersenyum, meski kaku. Ia menunjuk ke jok belakang. "Yuk, naik, Mbak saya antar." Tanpa sepatah kata pun, perempuan itu melangkah mendekat dan duduk di jok belakang. Gerakannya sangat ringan, tidak terdengar suara gesekan baju dengan jok, tidak terasa motor bergoyang sedikit pun. Saat dia duduk, bau aneh langsung menyeruak. Bau amis. Anyir. Seperti darah yang sudah mengering bercampur tanah. Bang Ujang mengerutkan kening. Ia menoleh sedikit, tapi enggan menatap terlalu lama. "Maaf, Mbak, agak bau?" "Ya bajunya mungkin kena air got tadi," gumamnya sendiri, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi bau itu makin menyengat seiring motor mulai melaju. Udara terasa makin dingin, padahal hujan sudah hampir berhenti. Jalanan juga sudah mulai masuk ke area perumahan. Tapi anehnya, suasana tetap seperti di tengah hutan. Bang Ujang melirik spion. Dia ingin memastikan perempuan itu baik-baik saja. Tapi yang terlihat di spion cuma kabut. Seolah belakangnya diselimuti kabut putih yang gak masuk akal. Dia coba tengok sekali lagi, kali ini dari sudut mata.
Dan saat itulah dia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Rambut si perempuan tetap menutup wajahnya, tapi dia sedang tersenyum. Senyum lebar yang gak biasa. Giginya tampak kuning kecoklatan, dan bibirnya pucat. Entah kenapa, Bang Ujang merasa bahwa senyuman itu bukan untuk menunjukkan keramahan, tapi peringatan. Instingnya menjerit, tapi logikanya mencoba menenangkan. Dia percepat laju motor. "Maaf ya, Mbak. Saya buru-buru, takut kehujanan lagi," katanya sambil memaksakan tawa kecil. Perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak, tidak bereaksi sama sekali. Hanya diam. Tapi bau anyir itu makin kuat. Bang Ujang mulai batuk pelan. "Mbak, pakai minyak angin kali ya," ucapnya asal. Tapi tetap tak ada jawaban. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Bang Ujang mulai merasa waktu berjalan lambat. Seharusnya dari TPU ke arah RSJ Harapan hanya butuh 10-15 menit. Tapi rasanya sudah hampir 20 menit dan belum juga sampai ke jalur besar. Dia mulai curiga. Diliriknya GPS, sinyal hilang. Layarnya blank, muter-muter terus tanpa arah. Jalanan juga berubah aneh. Lampu-lampu jalan lenyap. Pohon-pohon besar muncul di kiri kanan, padahal tadi sudah masuk kawasan ramai. Bang Ujang memperlambat motor. Jalanan ini bukan rute biasa. Seolah dia masuk ke tempat yang bukan dunia nyata. Dia nekat buka mulut. "Mbak, ini benar ya jalannya?" "GPS saya mati." Perempuan itu tetap diam. Tak menoleh. Tak menjawab. Tapi, ada suara berbisik dari dekat telinganya. "Saya belum sampai, Mas." Suara itu lirih, tapi sangat dekat, seolah dibisikkan langsung ke telinganya dari belakang. Padahal perempuan itu duduk cukup jauh di jok belakang. Bang Ujang langsung merem mendadak, hampir saja motornya oleng. Dia tengok ke spion sekali lagi. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas. Mata merah menyala menatap langsung ke arahnya dari balik rambut yang mulai tersibak. Wajah itu mulai berubah. Pucatnya berganti jadi kehijauan, bibirnya retak, dan darah merembes dari sela gigi. Matanya menatap kosong, tapi penuh amarah. Bang Ujang tercekat. Tangan dan kakinya gemetar. Tapi dia harus tetap jalan. Dia tancap gas lebih kencang, berharap segera menemukan lampu jalan, warung, atau apapun yang menandakan dia kembali ke tempat normal. Tapi jalannya terus gelap. Seperti tak ada ujung. Dalam hatinya dia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan perempuan yang diboncengnya, bukan penumpang biasa. Motor melaju makin pelan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bang Ujang sudah tidak yakin ini jalan yang benar, tapi perempuan yang duduk di belakang tiba-tiba berbisik pelan di dekat telinganya. "Mas, lewat jalan kecil aja ya, biar cepat." Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di nada suaranya yang bikin bulu kuduk berdiri. Bang Ujang sempat ragu. Dia sempat menengok ke belakang, tapi seperti sebelumnya, rambut perempuan itu menutupi seluruh wajahnya. Tak ada tanda-tanda mencurigakan selain aroma anyir yang makin kuat dan hawa dingin yang menusuk sampai ke dalam jaketnya. Meski hatinya was-was, Bang Ujang tetap menuruti. "Baik, Mbak," jawabnya singkat. Dia belok ke kiri, masuk ke gang kecil sesuai arah yang ditunjuk tangan si penumpang. Gang itu sempit, hanya muat satu motor. Tidak ada lampu jalan, dan aspalnya sudah hancur. Makin masuk, makin gelap. Awalnya masih ada rumah-rumah warga, tapi setelah beberapa meter, rumah mulai jarang. Lalu berganti jadi tembok-tembok kosong. Setelah itu, pohon banyak pohon. Jalan mulai berubah jadi tanah yang becek. Rumput liar tumbuh di kanan kiri, menjulur tinggi. Ilalang sesekali menyentuh lutut Bang Ujang saat dia melaju pelan. Ban motornya sempat tergelincir karena tanah yang licin. "Loh, ini kemana sih?" gumamnya. Dia lirik GPS, tapi sinyal hilang. Layar cuma muter-muter nyari jaringan, map nggak bisa kebuka. "Mbak, ini bener ya? Kok makin ke dalam?" tanyanya sambil melambatkan motor. Nggak ada jawaban. Hening. Dia ulangi lagi, sedikit lebih keras. "Mbak, ini bener jalan ke RSJ Harapan?" Tiba-tiba perempuan itu tertawa. Pelan, seperti tertahan. Tapi lama-lama makin jelas, makin keras, makin panjang. "Hihihihihihi.
"Mas, aku belum sampai." Suaranya berubah. Tidak seperti tadi yang lembut, sekarang terdengar berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan penuh darah. Bang Ujang spontan rem mendadak. Motor berhenti di tengah jalan tanah yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Cahaya hanya dari lampu depan motornya yang kecil, itu pun bergetar karena tangan Bang Ujang mulai gemetar. Dia tengok ke spion. Kosong. Jok belakang gak ada siapa-siapa. Nafas Bang Ujang mulai berat. Keringat dingin membasahi lehernya. Padahal cuaca masih dingin. Dia tengok ke belakang langsung. Tetap kosong. Perempuan itu hilang. "Mbak, jangan bercanda ya," suaranya parau, takut, tapi dia tetap bertahan. Matanya celingukan. Kanan kiri hanya semak dan batang pohon. Tak ada rumah. Tak ada suara manusia. Tak ada tanda kehidupan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul bayangan merah. Perlahan makin dekat. Makin jelas. Bang Ujang menahan napas. Sosok perempuan itu berdiri tepat di tengah jalan. Lampu motor menyorot langsung ke tubuhnya. Baju merah panjangnya sobek di beberapa bagian. Rambutnya basah, menempel di wajahnya. Tapi kali ini rambutnya sedikit tersibak. Wajahnya terlihat dan Bang Ujang hampir muntah. Wajah itu rusak. Kulitnya pecah-pecah, seperti melepuh. Dari matanya mengalir darah kental berwarna hitam. Mulutnya terbuka, penuh darah, dan giginya tajam seperti binatang. "Mas, aku belum sampai," teriaknya, keras sekali. Suaranya bergema di antara pepohonan. Bang Ujang spontan menjerit dan banting setir ke kiri. Motor oleng, bannya selip, lalu dia terjatuh ke dalam got kecil yang penuh air lumpur. Badannya membentur batu. Sakit. Bahunya memar. Kakinya lecet. Tapi syukurnya dia masih sadar. Dia berusaha bangun, menahan sakit, sambil mencari-cari motornya. Tapi sebelum sempat berdiri sempurna, dia lirik jalan tempat perempuan tadi berdiri. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya desiran angin, Bang Ujang mengusap wajahnya yang belepotan lumpur. Dadanya masih naik turun karena ketakutan. "Ya Allah, siapa itu barusan?" gumamnya. Dia coba bangkit pelan-pelan, menahan rasa nyeri di pinggang. Motornya tergeletak miring di bawah, helmnya jatuh ke sawah kecil di pinggir jalan. Dengan sisa tenaga, dia tarik motornya pelan-pelan agar bisa berdiri lagi. Kunci kontak masih terpasang. Dia putar. Motor nggak nyala. Dicoba lagi, tetap nggak hidup. 3 kali, 4 kali, mesin cuma bunyi ngorok. Tapi tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang. Pelan. Lalu berhenti. Bang Ujang tak berani menoleh. Tapi langkah itu makin dekat. Bau amis kembali terasa. Lebih kuat. Lebih menusuk. Lalu ada suara bisikan, sangat dekat di telinganya. "Mas, jangan pulang dulu, aku belum sampai." Bang Ujang sontak menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya makin memburu. Ia jatuh terduduk di tanah, lemas. Langit di atas masih gelap, bahkan tak terlihat bintang satupun. Dia mulai merasakan bahwa dirinya tidak sedang berada di tempat biasa. Jalan ini bukan jalan normal. Jalan ini seperti tidak pernah ada. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Sunyi. Seperti terjebak di dunia lain. Bang Ujang menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Dia berdoa dalam hati, membaca apapun yang dia hafal. Lalu, samar-samar, dia mendengar suara tangisan. Bukan dari kejauhan, tapi dari arah pohon di depan. Tangisan itu lirih, sedih, memilukan. Dan kemudian disusul suara jeritan panjang melengking, sampai membuat telinganya berdengung. Dia tahu satu hal pasti, ini bukan sekadar perjalanan antar penumpang biasa. Dia sedang masuk ke wilayah yang bukan miliknya. Jalan yang tidak pernah ada. Dan perempuan itu belum membiarkannya pergi. Keesokan paginya, Bang Ujang baru sadar kalau dia udah ada di rumah warga. Badannya lemes, masih nyeri di beberapa bagian, terutama di pinggang dan bahu. Pakaian yang dia pakai semalam udah diganti. Katanya sih basah kuyup dan kotor banget pas warga nemuin dia.
Salah satu warga, Pak Anas, cerita kalau dia ditemukan dini hari oleh warga yang mau ke masjid buat salat subuh. Waktu itu Bang Ujang duduk melamun di pinggir jalan tanah, motornya terguling di got kecil, dan wajahnya pucat kayak kertas. Dia cuma bilang satu kalimat waktu ditolong, dia belum sampai. Setelah dicek, nggak ada luka parah. Cuma memar dan lecet, tapi kayak orang linglung. Untungnya HP dan dompetnya masih ada, walaupun HP-nya udah nggak bisa nyala. Layarnya retak dan tombol powernya lepas entah kemana. Motornya dibawa warga ke bengkel terdekat. Kata montir, nggak ada kerusakan serius, cuma akinya tekor dan karburatornya kemasukan air. Bang Ujang cuma diam waktu dengar semua itu. Pikirannya masih di kejadian semalam. Perempuan berbaju merah itu, wajahnya, suaranya, bau anyir darah yang nempel sampai ke jaket dalam, semua masih teringat jelas. Siangnya, Bang Ujang duduk di warung kopi dekat gang. Beberapa warga ngumpul di situ, ngobrol sambil ngopi dan ngerokok. Ada yang tanya pelan-pelan ke Bang Ujang, semalam kenapa bisa sampai ke kebun situ, Jang? Bang Ujang gak langsung jawab. Dia minum kopi dulu, matanya sayu. Lalu dia cerita pelan, tentang orderan jam 2 pagi, titik jemput di gerbang makam, perempuan baju merah, jalan kecil yang gak pernah dia lewatin, sampai akhirnya motor terjungkal di pinggiran sawah. Waktu dia sebut kalau penumpangnya hilang tiba-tiba, suasana warung langsung hening. Seorang bapak tua yang duduk di pojokan, Pak Dirman namanya, langsung meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya berubah pucat, dia melirik Bang Ujang, lalu bersuara pelan tapi serius, itu kuntilanak merah, Jang. Semua orang yang duduk di situ langsung melirik ke arah Pak Dirman. Udah sering kejadian, lanjutnya. Beberapa tahun lalu, ada perempuan muda, katanya pasien RSJ Harapan. Dia sering kabur malam-malam, dan terakhir kali dia kabur, dia nggak pernah balik. 3 hari dicari, ketemu udah jadi mayat dibuang di belakang makam. Bang Ujang menelan ludah, tenggorokannya kering. Dia menatap Pak Dirman tanpa berkedip. Pas ditemukan, lanjut Pak Dirman, dia masih pakai baju merah panjang. Sobek-sobek, dan penuh darah di bagian perut. Katanya, dia sempat berantem sama perawat sebelum kabur. Ada yang bilang dia hamil, tapi nggak jelas siapa bapaknya. Ada juga yang bilang dia bukan pasien, tapi korban ritual. Tapi yang pasti, setelah dia dikubur, sering kejadian aneh. Warga lain, anak muda bernama Riko, ikut menimpali. Temen abang gue pernah dapat orderan fiktif juga dari titik yang sama. Diantar ke RSJ Harapan juga. Tapi pas sampai, penumpangnya hilang. HP-nya ngehang, motor mati. Sejak itu dia nggak pernah narik malam lagi. Yang lebih ngeri, kata Riko sambil bisik-bisik, ada 2 driver ojol yang hilang titik terakhir GPS-nya di jalan kecil belakang pemakaman itu. Sampai sekarang nggak ketemu. Motornya doang yang ditemukan, tergeletak di kebun pisang. HP-nya rusak semua. Bang Ujang merinding dengar cerita itu. Rasanya semua potongan kejadian semalam makin jelas. Perempuan itu bukan manusia. Dia, arwah penasaran yang mungkin masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Tapi apa? Kenapa dia selalu minta diantar ke RSJ Harapan? Kenapa tujuannya selalu sama? Pak Dirman menghela napas panjang. Saya dulu pernah kerja bantu-bantu di RSJ itu, Jang, katanya pelan. Perempuan itu dulu pasien rawat dalam. Tapi sering ngaku-ngaku dia bukan pasien. Katanya, dia dijebak. Katanya dia lihat perawat melakukan sesuatu yang aneh di ruang bawah tanah. Waktu dia cerita ke orang-orang, malah dianggap halu. Tapi sejak dia meninggal, banyak perawat juga yang resign, katanya sering lihat perempuan baju merah nangis di lorong. Semua diam. Hening. Hanya suara kipas warung yang berderit pelan. Bang Ujang meremas gelas kopinya, airnya tinggal separuh. Di kepalanya, semua itu muter-muter. Malam itu, jalan yang tiba-tiba berubah, suara bisikan yang sangat dekat, tatapan merah dari balik rambut panjang, semua masuk akal sekarang. Perempuan itu bukan sekadar arwah penasaran. Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tapi lewat cara yang menyeramkan, Pak Dirman menepuk pundak Bang Ujang pelan. Beruntung kamu masih bisa pulang, Jang. Banyak yang gak seberuntung kamu. Bang Ujang mengangguk pelan. Hatinya campur aduk. Ada rasa syukur, tapi juga rasa penasaran yang makin besar. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa harus dia yang dapat orderan itu?
Dan yang paling penting, apakah cerita ini udah berakhir? Sejak malam itu, Bang Ujang tak pernah lagi narik ojek di atas jam 11 malam. Tapi trauma itu belum benar-benar hilang. Karena kadang, saat malam sunyi dan hujan turun pelan, suara notifikasi itu kembali terdengar. Orderan baru, jemput di TPU Karet Bifak. Tujuan, RSJ Harapan. Dan di luar jendela, samar-samar, ada sosok perempuan berbaju merah, masih menunggu dijemput. Saya Joe, dan ini adalah radio horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.